Kisah anak yatim piatu dan kura-kura emas di hutan Kalimantan. Ini adalah kisah seorang anak laki-laki yang telah menjadi yatim piatu, menemukan seekor kura-kura yang tampak tak biasa di sungai yang ada di dalam hutan di Kalimantan. Begini kisah selengkapnya. Seorang anak laki-laki bernama Arka, 13 tahun, tinggal seorang diri di sebuah gubuk kecil di tepi hutan lebat di Kalimantan. Ia menjalani kehidupan sederhana dengan mencari makanan dari hutan dan sungai. Arka, seorang anak yatim piatu, menjalani hidupnya dengan ketangguhan dan kesederhanaan di tengah keindahan dan tantangan hutan Kalimantan. Sambil berjalan di hutan, Arka mengatakan, "Aku harus mencari ikan di sungai lagi hari ini. Mungkin aku bisa menangkap sesuatu untuk makan malam." Arka berjalan di tepi sungai dan melihat sesuatu berkilauan di air. Ia menangkap kura-kura kecil berwarna keemasan. Apa ini? Kura-kura ini berbeda. Warnanya seperti emas. Ia membawa kura-kura itu pulang ke gubuk dan menaruhnya di wadah sederhana yang diisi air bersih. Arka, yang merasa kesepian, akhirnya memiliki teman baru yang tidak biasa. Arka memberi makan kura-kura dengan daun-daun segar yang ia petik dari hutan. "Kau harus makan supaya sehat. Kau satu-satunya teman yang aku miliki sekarang." Hari-hari Arka menjadi lebih ceria dengan keberadaan kura-kura keemasan itu. Suatu pagi, saat Arka bangun, ia melihat sesuatu yang aneh di bawah kura-kura itu. Banyak kepingan emas kecil bersinar di wadahnya. Arka terkejut. "Apa ini? Dari mana datangnya emas ini? Apakah ini milikmu, kura-kura kecil?" Arka tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Emas itu benar-benar nyata. Arka mencoba memahami bagaimana emas itu bisa muncul. Ia menatap kura-kura itu dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. "Apa kau membawa keberuntungan, kura-kura kecil, atau kau makhluk ajaib?" Rasa bingung dan penasaran bercampur dalam hati Arka. Ia tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Arka memutuskan untuk menyimpan emas itu di dalam gubuknya dan tidak memberitahu siapapun. "Aku harus merahasiakan ini. Jika orang lain tahu, mereka mungkin akan merebutnya." Arka sadar bahwa keberadaan emas itu bisa membawa bahaya jika diketahui orang lain. Arka semakin dekat dengan kura-kura itu, berbicara dengannya setiap hari seperti teman sejati. "Kau tahu, aku merasa kau adalah anugerah dalam hidupku." Di tengah kesepian, kura-kura emas itu menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi Arka. Arka mulai berpikir dari mana kura-kura itu berasal dan mengapa ia menghasilkan emas. "Kau bukan kura-kura biasa. Apakah kau berasal dari tempat ajaib di sungai itu?" Semakin lama, misteri tentang kura-kura emas itu semakin dalam. Namun Arka memilih untuk tidak terlalu memikirkannya, menikmati setiap momen bersama teman barunya. Arka mulai menjual sebagian kecil emas itu di desa terdekat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Seorang pedagang bertanya, "Dari mana kau mendapatkan emas ini, nak?" Arka menjawab dengan ragu, "Aku menemukannya di hutan." Dengan hati-hati, Arka menggunakan emas itu untuk hidup lebih baik tanpa menarik perhatian orang lain. Kura-kura itu tampak lebih aktif setiap kali Arka merawatnya dengan penuh kasih sayang. "Apakah kau bahagia di sini bersamaku? Aku akan menjaga dan melindungimu." Kura-kura emas itu menjadi lebih dari sekadar teman. Ia adalah harapan bagi masa depan Arka. Saat sedang berjalan di hutan, Arka bertemu seseorang misterius yang tampaknya mengetahui rahasia tentang kura-kura emas itu. Orang misterius itu berkata, "Kura-kura itu bukan makhluk biasa. Kau harus menjaga rahasianya dengan baik." Arka menjawab takut, "Siapa kau? Apa yang kau ketahui tentang kura-kura ini?" Misteri semakin dalam, dan Arka tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setiap pagi, Arka menemukan lebih banyak kepingan emas di bawah kura-kura itu. "Kau benar-benar istimewa.
Aku tidak tahu bagaimana kau bisa melakukan ini, tapi aku akan selalu menjagamu." Keajaiban kura-kura emas itu terus berlanjut, membuat hidup Arka berubah perlahan. Dengan emas yang terkumpul, Arka memanggil tukang untuk membangun rumah baru yang lebih layak. Tukang bertanya karena merasa penasaran. "Anak kecil, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Arka menjawab dengan sopan. "Aku menabung, Pak. Tolong bangun rumah yang kuat dan nyaman." Dalam waktu singkat, gubuk sederhana Arka berubah menjadi rumah yang kokoh dan indah. Rumah baru Arka memiliki dinding kayu yang kokoh, atap seng, dan ruang untuk kura-kura emasnya. Arka kini hidup dengan nyaman di rumah barunya, tetap merawat kura-kura emas dengan penuh kasih. "Kau adalah teman terbaikku. Semua ini berkat dirimu." Meski hidupnya berubah, Arka tetap rendah hati dan menjaga rahasia tentang kura-kura emasnya. Warga desa melihat rumah baru Arka dan mulai bertanya-tanya dari mana anak yatim itu mendapatkan uang. Seorang pria tua bertanya dengan nada meremehkan, "Dari mana Arka mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah dia hanya anak yatim piatu?" Yang lainnya menimpali, "Mungkin dia menemukan harta karun di hutan." Desas-desus mulai tersebar di desa, membuat beberapa orang merasa iri. Beberapa orang jahat dari desa berkumpul di malam hari, membicarakan rencana mereka untuk merampok rumah Arka. Ketua kelompok penjahat itu berkata, "Anak itu pasti menyembunyikan sesuatu yang berharga di rumahnya." Anak buahnya menjawab, "Kita harus mengambilnya. Dia tidak pantas memiliki semua itu sendirian." Rasa iri dan tamak mendorong mereka untuk melakukan perbuatan buruk. Arka merasa ada sesuatu yang tidak beres saat melihat jejak kaki di sekitar rumahnya. "Ada yang aneh. Apa mungkin seseorang mencoba masuk ke rumahku?" Arka memutuskan untuk lebih berhati-hati dan melindungi kura-kura emasnya. Para perampok datang di tengah malam, membawa alat untuk membongkar pintu. Ketua perampoknya berbisik, "Cepat, sebelum anak itu bangun." Arka dari dalam rumah, "Siapa di luar sana? Pergi dari sini." Arka meskipun ketakutan, mencoba melindungi rumah dan kura-kuranya. Tiba-tiba, kura-kura emas mulai bersinar terang, mengeluarkan suara gemuruh kecil yang mengejutkan para perampok. Kawanan perampok berteriak kaget. "Apa itu? Aku tidak mau mati di sini." Arka sangat lega. "Kau melindungiku. Terima kasih, temanku." Cahaya dari kura-kura emas itu mengusir para perampok, menyelamatkan Arka dan rumahnya. Setelah kejadian itu, Arka hidup lebih berhati-hati, tetap menjaga kura-kura emas dengan penuh kasih. "Aku berjanji akan selalu menjagamu. Kau bukan hanya pembawa keberuntungan, tapi juga sahabat terbaikku." Dengan hati yang penuh rasa syukur, Arka terus menjalani hidupnya, menjadikan kura-kura emas sebagai bagian dari keluarganya. Warga desa berkumpul di pasar, membicarakan Arka dan kekayaan mendadaknya. Seorang pria tua memulai pembicaraan. "Kekayaan anak itu tidak masuk akal. Aku yakin dia melakukan sesuatu yang tidak benar." Pria lainnya menimpali, "Mungkin dia menggunakan ilmu hitam. Tidak mungkin dia kaya tiba-tiba seperti itu." Kecurigaan terhadap Arka semakin kuat, hingga desas-desus tentang pesugihan mulai menyebar di seluruh desa. Warga desa berkumpul di depan rumah Arka dengan penuh amarah, membawa obor dan tongkat. Pak Kades berteriak memprovokasi, "Kita harus memastikan apa yang dia sembunyikan. Ini demi keselamatan desa kita." Arka ketakutan. "Apa yang kalian lakukan? Aku tidak melakukan hal buruk." Dengan penuh amarah, warga desa menyerbu masuk ke rumah Arka. Warga menemukan kura-kura emas di wadahnya. Semua orang terkejut melihat kura-kura yang bersinar keemasan. Pria tua dengan wajah rakusnya, "Ini dia, ini pasti sumber pesugihannya. Pak Kades, kura-kura ini milik desa sekarang. Aku akan membawanya."
Arka menangis. "Jangan ambil dia, tolong, itu temanku." Dengan paksa Pak Kades membawa kura-kura emas itu ke rumahnya. Pak Kades menaruh kura-kura emas di sebuah kandang kecil dan tidak merawatnya. Ia hanya mengumpulkan emas yang keluar tanpa memberi makan. "Cepat keluarkan lebih banyak emas. Aku tidak peduli dengan apapun selain emasmu." Istri Pak Kades berkata dari belakang, "Mungkin kau harus merawatnya dengan baik. Dia makhluk hidup." Pak Kades menjawab dengan marah, "Diam, ini bukan urusanmu." Dengan perlakuan kasar dan tamak, Pak Kades lupa bahwa keajaiban membutuhkan kasih sayang. Malam hari, tanpa diketahui penyebab pastinya, rumah Pak Kades mulai terbakar. Api menyebar dengan cepat, dan warga desa berusaha memadamkannya. Seorang warga memberi komando, "Cepat, ambil air dari sumur." Pak Kades panik. "Apa yang terjadi? Selamatkan rumahku." Dalam kebakaran itu, kura-kura emas menghilang tanpa jejak. Kebakaran itu membawa pelajaran yang berat, tetapi sudah terlambat untuk menyadarinya. Esok paginya, Arka menemukan kura-kura emas di depan pintu rumahnya. Tampak lemah, tetapi selamat. Arka menangis, "Kau kembali. Aku akan menjaga dan merawatmu seperti dulu." Dengan kasih sayang, Arka kembali merawat kura-kura emasnya, menyadari bahwa cinta dan kejujuran adalah hal terpenting. Warga desa berkumpul di depan rumah Arka, merasa bersalah atas tuduhan mereka. Seorang wanita tua berkata dengan lirih, "Maafkan kami, Arka. Kami salah menuduhmu." Arka menjawab dengan lembut, "Aku hanya ingin hidup sederhana. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun." Dengan hati yang besar, Arka memaafkan mereka, tetapi tetap memilih untuk hidup lebih berhati-hati. Setelah merasa cukup, Arka memutuskan untuk melepaskan kura-kura emas kembali ke sungai tempat ia menemukannya. "Kau sudah memberiku lebih dari cukup. Kini saatnya kau kembali ke tempat asalmu." Dengan air mata perpisahan, Arka melepaskan teman kecilnya. Mengetahui bahwa cinta sejati adalah membebaskan, Arka berdiri di tepi sungai, tersenyum melihat kura-kura emas berenang menjauh. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta dan ketulusan selalu membawa kebahagiaan, meskipun cobaan datang bertubi-tubi. Beberapa perampok yang sebelumnya mencoba merampok rumah Arka, diam-diam mengikuti Arka saat ia pergi ke sungai. Sambil berbisik, ketua perampok itu berkata, "Lihat, dia membawa kura-kura itu." Anak buahnya menimpali, "Ini kesempatan kita. Tunggu sampai dia pergi." Para perampok yang penuh dengan keserakahan berencana untuk mengambil kembali kura-kura emas itu. Arka tiba di sungai, mengucapkan selamat tinggal kepada kura-kura emasnya. Arka sedih. "Terima kasih atas segalanya, temanku. Kembali ke rumahmu dan hidup bahagia." Dengan berat hati, Arka melepaskan kura-kura emas ke sungai, berharap ia bisa hidup bebas. Setelah Arka pergi, para perampok muncul dan menangkap kura-kura emas dengan jaring besar. Ketua perampok itu berteriak, "Akhirnya ini dia. Sekarang kita akan kaya." Dengan girang yang lain menjawab, "Cepat, bawa ke markas sebelum ada yang melihat." Dengan penuh keserakahan, mereka membawa kura-kura emas itu ke markas mereka. Di markas perampok, kura-kura emas diletakkan di kandang sempit tanpa perawatan. Kenapa tidak ada emas yang keluar? Bukankah kura-kura ini seharusnya menghasilkan emas? Ketua perampok menjawab, "Mungkin kita perlu memberinya tekanan lebih." Keserakahan mereka semakin besar, tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, rumah para perampok mulai terbakar. Api menyebar dengan cepat, dan para perampok berusaha menyelamatkan diri. Sambil berteriak, ketua perampok memberikan komando, "Rumah terbakar, cepat keluar." Dengan nada curiga, anak buah perampok berkata, "Ini pasti karena kutukan kura-kura itu.
Para perampok berhasil keluar, tetapi segera setelah itu mereka mulai merasakan sakit perut yang hebat. Salah satu anak buah perampok kesakitan. "Aku tidak tahan lagi. Kenapa ini terjadi?" Ketua perampok berseru, "Ini pasti hukuman untuk kita. Kita harus mengembalikan kura-kura itu." Keserakahan mereka membawa musibah, meninggalkan mereka dengan rasa sakit dan kehilangan. Dalam ketakutan dan penderitaan, para perampok membawa kura-kura emas kembali ke sungai dan melepaskannya. Ketua perampok dengan nada kesal, "Kembalilah ke tempat asalmu. Kami tidak akan mengganggumu lagi." Anak buah perampok sambil kesakitan menimpali, "Semoga ini menghentikan kutukan ini." Setelah dilepaskan, kura-kura emas itu menghilang ke dalam air, meninggalkan pelajaran yang mendalam bagi mereka yang tamak. Arka mendengar cerita tentang apa yang terjadi dari para warga desa, tetapi ia memilih untuk diam dan tidak berkomentar. "Aku hanya berharap mereka belajar dari ini. Aku tidak pernah ingin hal buruk terjadi." Arka melanjutkan hidupnya dengan sederhana, mengingat semua pelajaran yang diberikan kura-kura emas. Keserakahan selalu membawa kehancuran, tetapi cinta dan keikhlasan akan selalu membawa ketenangan.